Ustadz izin bertanya, apa sih Pak Ustadz sebenarnya permusuhan antara, Yahudi dan juga Islam? Dikarenakan kaum Yahudi sering membantai ataupun membunuh, saudara-saudara kita yang beragama Islam. Mengapa Pak Ustadz? Apa hikmah, orang Yahudi, tidak dibinasakan hingga saat ini? Minta nasihat dan juga pencerahan. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Inti dari kebencian Yahudi pada muslimin adalah karena mereka hasad. Itu intinya, hasad mereka. Allah sebutkan di antaranya surat Al-Baqarah. Ayat yang ke 109. Allah firmankan, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffarun hasadan min indi anfusihim. Kebanyakan dari ahli kitab mereka sangat suka bila bisa mengeluarkan kalian dari iman kalian kepada kekafiran lagi. Itulah hasad yang ada pada diri-diri mereka. Itu yang ada, hasad. Mengapa hasad? Karena mereka berharap Nabi terakhir yang turun dari mereka, Bani Israel. Ternyata Allah pilih dari bangsa Arab. Maka hasadnya ada pada mereka dan menyebabkan mereka memusuhi kaum muslimin. Lalu apakah hikmahnya Allah tidak menghabiskan mereka? Islam ini agama dakwah. Dan Allah Azza wa Jalla menawarkan rahmatnya kepada para hambanya di muka bumi ini. Dan rahmat Allah itu adalah iman. Iman inilah rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa yang mau beriman, mau menerima iman, berarti dia mau mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang menolak dan enggan, berarti dia menolak rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seburuk apapun manusia, Allah tawarkan rahmat pada mereka. Bila mau, maka untuk diri mereka. Bila tidak, maka berarti mereka menolak rahmat untuk diri mereka. Namun mereka tidak mau. Karena hasad. Jadi hasad penghalang. Maka walaupun mereka tidak suka, tetap disampaikan kepada mereka tentang pentingnya untuk mengikrarkan dua kalimat syahadat dan beriman dengan apa yang dibawahi Nabi SAW, khususnya Al-Quran. Tetap demikian. Dan perang itu, yang disebut dengan jihad fisabilillah, adalah sarana mengajak manusia kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka Allah biarkan mereka sampai akhir zaman, pertama sebagai pelajaran untuk kaum muslimin, agar tidak seperti mereka yang menolak rahmat Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, agar waspada dengan keberadaan mereka, karena mereka hasad kepada orang beriman. Waspada dan tidak menjadikan mereka sebagai orang-orang yang dekat. Yang ketiga, sebagai ujian bagi orang beriman. Dan Allah Azza wa Jalla ingin dan memilih dari para hambanya untuk mendapatkan kemuliaan ketika akhir hayatnya. Bahkan sebagaimana yang Allah telah sebutkan di dalam kitabnya di surat di surat Ali Imran di ayat yang ke-140, wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah ingin jadikan di antara kalian sebagai golongan syuhada, syahid. Maka dengan adanya Yahudi dan semisalnya, itu Allah berikan jalan pada mereka untuk menjadi syuhada, orang-orang yang dipilih. Ini di antara hikmahnya. Maka hendaklah kita mengambil hikmah dari segala sesuatu. Maka barang siapa mendapatkan hikmahnya, Allah firmankan surat Al-Baqarah di ayat 269, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira.
Barang siapa diberi hikmah berarti telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Demikian Allah misal.